Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Operasi ingin menyampaikan presentasi materi keamanan sistem komputer. Perkenalkan anggota kami, yaitu saya Alfa Azriansyah Yasin. Saya Arya Putra Pradana. Saya Dadi Bungai. Saya Harip Prasetyo. Di sini saya Alfa Azriansyah Yasin akan menjelaskan keamanan sistem komputer, di mana itu definisinya. Definisi dari keamanan sistem komputer itu untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan atau yang dimodifikasi, yang juga diinterupsi dan diganggu oleh orang yang tidak diotoritas atau yang tidak memiliki akses. Pengamanan itu termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Adapun juga keamanan sistem komputer bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya sistem tidak digunakan, dimodifikasi, dan diinterupsi atau diambil oleh pihak lain yang tidak berwenang. Lalu adapun macam-macam keamanan sistem itu sendiri. Yang pertama, keamanan eksternal atau external security. Yang dimaksud keamanan eksternal di sini itu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana yang sering terjadi seperti kebakaran, kebanjiran, ataupun tanah longsor. Lalu yang kedua itu keamanan interface pemakai atau user interface security. Keamanan interface ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Lalu yang ketiga itu keamanan internal. Keamanan internal itu juga berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Dani Bungai tentang masalah pentingnya keamanan. Baik, di sini saya Dadi Bungai akan melanjutkan tentang masalah penting keamanan. Yang pertama yaitu tentang hilang data atau data loss. Ini disebabkan oleh karena bencana, kemudian karena masalah perangkat keras, contohnya tidak fungsinya proses disk atau tidak terbacanya sebuah data. Kemudian ada sebuah kesalahan manusia, contohnya adalah salah memasukkan data, memasukkan disk yang salah, dan kehilangan disk atau tape. Kemudian yang kedua adalah penyusup atau intruder. Hal ini disebabkan karena sebuah penyusup pasif, yaitu membaca data yang tidak terautorisasi, dan kemudian ada penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak terautorisasi. Contohnya seperti penghadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, dan hal-hal hacker lainnya. Kemudian aspek kebutuhan keamanan sistem komputer. Yang pertama ada kerahasiaan atau security. Yaitu adalah sebuah keterjaniman bahwa informasi dalam sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak terautorisasi dan modifikasi tetap terjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Kemudian yang kedua adalah integritas atau integrity. Yaitu sebuah keterjaminan bahwa sumber daya sistem dari komputer dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terautorisasi. Kemudian terakhir ada ketersediaan atau availability, yaitu adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diautorisasi saat diperlukan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tipe ancaman. Di sini ada terbagi jadi 4 tipe ancaman. Yang pertama intrusi atau intrusion, yaitu adalah sumber daya sistem komputer yang dihancurkan, yang tidak tersedia dan tidak berguna. Ini merupakan ancaman terhadap kesediaan. Contohnya penghancuran pada hard disk, pemotongan pada kabel komunikasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada intrusi atau interception, yaitu adalah sebuah pihak yang tidak diautorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diautorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contohnya seperti penyadapan, mengcopy file tanpa izin. Kemudian yang ketiga ada modifikasi atau modification,
yaitu pihak tidak diorganisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Ini merupakan sebuah ancaman terhadap integritas. Contohnya, mengubah nilai file, mengubah program, dan modifikasi pesan. Kemudian terakhir ada verifikasi atau verification. Sebuah masalah yaitu pihak tidak diorganisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Ini merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya memasukkan pesan palsu, kemudian menambahkan record file, dan lain-lain. Kemudian pembahasan organisasi pengguna atau user verification akan dibahas oleh Mas Arya. Baik, selanjutnya salting. Salting dapat menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua ada one time password. Pemakai harus mengganti password secara teratur. Misalnya pemakai mendapat satu buku daftar password. Setiap kali login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar password. Dan yang terakhir ada satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Sehingga pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai, dan memeriksa jawaban yang diberikan. Selanjutnya, ancaman sistem keamanan komputer. Yang pertama ada virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Virus juga dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Yang kedua ada email virus. Penjabaran tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Yang ketiga ada internet worms. Penjabaran internet worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi dengan jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer, dan worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Efeknya, virus internet worms ini dapat membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi, dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Yang keempat, ada spam. Penjabaran spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus worm atau trojan. Yang kelima, Trojan horse. Penjabaran Trojan horse adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program, dan sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer dan mengirimkannya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer sebagai sumber denial of service attack. Yang keenam, ada spyware. Penjabaran spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware, mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer
pengguna untuk mengirimnya ke hacker. Efek spyware akan mengonsumsi memori komputer sehingga komputer akan menjadi lambat atau hang. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Hari Prasetyo. Dari bagian software keamanan sistem itu menjadi ada 3. Yang pertama ada antivirus software, yang kedua ada anti spam software, dan yang terakhir itu ada firewall. Yang pertama itu tips keamanan sistem. Yang pertama itu gunakan software antivirus. Antivirus itu gunanya itu buka blok file yang sering mengandung virus, blok file yang mengandung lebih dari file ekstrim. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Mendaftar ke layanan atlet email. 2. Blok file yang mengandung virus. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang kedua, seleksi mendownload attachment file dalam email apapun situs lainnya. Selalu melakukan percadangan data. Yang pertama itu jangan mendownload executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan install game atau screen server yang bukan asli dari OS. Yang ketiga itu selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang keempat itu kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk detail. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, tentang materi keamanan sistem komputer. Mohon maaf untuk kekurangan bahasanya dan pemahaman kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.